Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nurul Hairani dari kelas manajemen B1 dengan NIM 28921500014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Pasar Uang dan Pasar Modal. Yuk, mari langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian dulu nih teman-teman. Mulai dari pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Nah, dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Nah, sedangkan pasar uang sendiri adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsi pasar uang sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Nah, di sini juga terdapat 3 instrumen pasar modal, yakni ada saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Lalu, terdapat juga 2 jenis pasar modal, yakni yang pertama itu pasar perdana. Ialah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Yang kedua itu pasar sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Selanjutnya ada entitas yang terlibat atau perilaku pasar modal. Terdiri atas 3, yang pertama itu ada emiten, adalah perusahaan yang menjual pemilikannya kepada masyarakat atau go public. Yang kedua ada investor, adalah pemilik dana atau pemodal, yakni badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan yang go public. Yang ketiga yaitu lembaga penunjang, berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bekerjanya suatu pasar modal. Kita lanjut ke ciri-ciri pasar uang. Yang pertama itu menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Terdapat 8 pelaku pasar uang nih teman-teman. Yang pertama itu bank, lalu yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Nah, mengapa sih pasar uang ini dibutuhkan dalam sistem perekonomian? Yakni karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya operasionalnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan pada saat kasnya mengalami defisit, maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki surplus atau kelebihan dana. Nah, selanjutnya pada saat perusahaan tersebut mengalami surplus dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tidak terpakai. Kemudian di sini juga terdapat mekanisme pasar uang, yakni pasar uang ini berbeda dengan pasar modal yang tradingnya dilakukan melalui bursa atau stock exchange. Pasar uang sifatnya ini abstrak, tidak ada tempat khusus seperti halnya dengan pasar modal. Transaksi pasar uang dilakukan secara OTC atau over the counter market, dilakukan oleh setiap peserta atau partisipan melalui desk atau dealing room masing-masing peserta. Kita lanjut ke fungsi pasar uang. Di sini terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Lalu yang keempat sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia.
Lalu pembahasan yang terakhir di sini ada jenis-jenis risiko investasi dalam pasar uang, yakni ada risiko pasar, risiko reinvestment, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko politik, dan marketability atau liquidity risk. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai materi pasar uang dan pasar modal. Semoga kedepannya dapat menambah ilmu teman-teman semua dan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.